Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mereview hukum acara peradilan agama. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka saya di sini ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Mustafa Pangestu dengan NIM 202113774 dan kelas saya HES5C. Yaitu saya ingin mereview buku dengan judul Hukum Acara Peradilan Agama yang dilengkapi dengan contoh surat-surat dalam praktik hukum acara di peradilan agama edisi revisi. Penulis Abdullah Triwahyudi, SAG, SH, MH. Penerbit CV Mandar Maju. Tahun terbit 2018. Jumlah halaman kurang lebih 258 halaman. Di dalam buku ini terdiri dari bab 1 yaitu mengenai lembaga peradilan di Indonesia, bab 2 pengertian dan sumber hukum acara peradilan agama, bab 3 tahap persiapan, bab 4 tahap pembuatan gugatan dan permohonan, bab 5 tahap pendaftaran gugatan permohonan, bab 6 tahap pemeriksaan perkara gugatan, bab 7 pembuktian, bab 8 upaya hukum, bab 9 pelaksana putusan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang bab 1, lembaga peradilan di Indonesia. Yang pertama, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 2 dan ayat 24A ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan 3 Undang-Undang tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bertugas serta berwenang memeriksa dan memutus, menguji peraturan undang-undang yang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua yaitu peradilan umum. Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dan dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Dalam undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. 2. Peradilan umum, pengadilan tinggi, pengadilan negeri. 14. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kekuasaan dan kewenangan. Memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya kecuali undang-undang menentukan lain. Yang ketiga yaitu membahas tentang peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama. Pengadilan agama, pengadilan tinggi agama. Kewenangan peradilan agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama. Perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, hibah, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Selanjutnya yaitu peradilan militer. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Peradilan militer ialah peradilan khusus bagi prajurit angkatan bersenjata Republik Indonesia. Kewenangan peradilan militer yaitu yang pertama, mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindakan pidana. Yang kedua yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Yang ketiga yaitu menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang timbulnya oleh tindakan pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Selanjutnya yaitu peradilan tata usaha negara atau PT-UN. Peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Dalam undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan hukum acara, dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan. Selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, menyelenggarakan peradilan untuk guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Yang keempat, memutus pembubaran partai politik dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya saya ingin membahas tentang bab 2, yaitu pengertian dan sumber hukum acara peradilan agama. Pertama, pengertian. Hukum acara adalah aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana beracara di depan persidangan pengadilan. Hukum acara disebut juga hukum formil sebagai kebalikan dari hukum material. Hukum formil yaitu aturan-aturan yang mengatur tata cara untuk mempertahankan hukum material, sedangkan hukum acara peradilan agama adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak di persidangan pengadilan agama, dan juga mengatur bagaimana cara pengadilan agama menyelesaikan perkara untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama. Selanjutnya yaitu sumber hukum acara peradilan agama. Hukum acara yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama beserta perubahan-perubahannya. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum, kompilasi hukum Islam, kompilasi hukum ekonomi syariah, konun, doktrin atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya ingin membahas tentang bab 3 yaitu tentang tahap persiapan.
Yang pertama yaitu permohonan dan gugatan. Gugatan ialah suatu tuntutan hak yang tindakannya memiliki tujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah agenting. Gugatan ialah suatu perkara yang terdapat sengketa antara kedua belah pihak, sedangkan permohonan ialah suatu hal mengenai perkara yang tidak ada pihak yang bersengketa. Adapun perbedaan gugatan dengan permohonan sebagai berikut. Yang pertama, di dalam permohonan hanya memiliki satu pihak saja, sedangkan gugatan memiliki dua pihak yang bersengketa. Yang kedua, di dalam gugatan ada sengketa kedua belah pihak, sedangkan permohonan tidak. Di dalam permohonan, fungsi hakim hanya administratif, sehingga peradilan bukan yang sebenarnya berbeda dengan gugatan hakim, memiliki fungsi sebagai mengadili serta memutuskan. Yang selanjutnya, di dalam permohonan, produk peradilannya berupa penetapan atau juga disebut bescheiding. Berbeda dengan gugatan, di dalam gugatan produk peradilannya berupa putusan atau vonis. Di dalam gugatan, putusan mengikat kepada kedua belah pihak sehingga memiliki kekuatan eksekutorial, sedangkan permohonan memiliki penetapannya hanya mengikat pada permohonan saja, tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Selanjutnya itu kewenangan relatif. Kewenangan relatif merupakan kekuasaan serta wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Selanjutnya, kewenangan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Selanjutnya yaitu bab 4. Tahap pembuatan, gugatan, dan permohonan. Membuat permohonan pada dasarnya memuat identitas permohon, uraian kejadian permohonan, putusan serta merta. Dalam gugatan biasanya juga dimohonkan mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun pihak lawan mengajukan upaya hukum verzet banding maupun kasasi disebut juga putusan serta merta. Gugatan provisional, sita jaminan, kumulasi gugatan. Selanjutnya saya ingin membahas bab 5 tentang tahap pendaftaran gugatan atau permohonan. Yang pertama yaitu pendaftaran gugatan atau permohonan. Permohonan atau gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dengan membayar panjer biaya perkara atau fasot. Sesuai dengan asas hukum acara peradilan agama, berperkara harus dengan biaya. Dalam hukum acara peradilan agama, sepanjang mengenai perkara perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya untuk para saksi-saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah, biaya untuk memeriksa setempat dan tindakan lain yang diperlukan pengadilan, biaya pemanggilan pemberitahuan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penetapan majelis hakim. Perkara yang telah terdaftar di pengadilan agama oleh panitera disampaikan kepada ketua pengadilan agama untuk dapat menunjuk majelis hakim 259 yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan suatu penetapan yang disebut penetapan majelis hakim atau PMH, yang terdiri satu orang hakim sebagai ketua majelis dan dua orang hakim sebagai hakim anggota serta panitera sidang. Apabila belum ditetapkan panitera sidang yang ditunjuk, ketua majelis hakim dapat menunjuk panitera sidang sendiri. Setelah ada penetapan majelis hakim, ketua pengadilan agama menyampaikan berkas perkara kepada pak hakim yang ditunjuk melalui panitera pengadilan. Selanjutnya penetapan hari sidang.
Ketua majelis yang ditunjuk setelah menerima penetapan penunjukan majelis hakim PMH segera menentukan penetapan hari sidang PHS. Berdasarkan penetapan hari sidang itu, panitia sidang melakukan pemanggilan para pihak dibantu oleh jurusita atau jurusita pengganti. Selanjutnya, pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak harus dilakukan secara patut dan resmi. Pemanggilan secara patut dan resmi adalah sebagai berikut, sebagai mana diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979. Selanjutnya yaitu bab 6, tahap pemeriksaan perkara gugatan. Yang pertama, yang mungkin terjadi pada sidang pertama. Pada hari sidang yang telah ditentukan, mula-mula majelis hakim memasuki ruang sidang, diikuti panitia sidang. Ketua majelis memanggil para pihak untuk masuk ke persidangan dan ketua majelis membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka dan dibuka untuk umum. Apabila sidang dibuka untuk umum dan menyatakan sidang dibuka dan ditutup untuk umum apabila sidang tertutup. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir, maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya kepada yang hadir. Diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil, dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Dalam praktiknya, pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal 3 kali. Apabila penggugat tidak hadir, maka gugatan gugur. Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan first take atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat. Apabila terdapat beberapa tergugat yang hadir dan ada yang tidak hadir, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Penggugat dan tergugat hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Selanjutnya proses pemeriksaan perkara, yaitu mediasi pembacaan gugatan, jawaban tergugat, eksepsi dan rekonvensi, replik, duplik, pemeriksaan bukti surat, pemeriksaan saksi ahli, pemeriksaan setempat, kesimpulan, penetapan atau putusan. Selanjutnya yaitu bab 7, pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang menilai perkara. Alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian adalah sebagai berikut: bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Selanjutnya yaitu bab 8, upaya hukum. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum atas putusan penetapan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdiri dari verset, banding, dan kasasi. Upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdiri dari peninjauan kembali, perlawanan pihak ketiga, dirjen verset. Selanjutnya yaitu bab 9, pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan rangkaian terakhir dari proses berperkara di pengadilan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang dapat dilakukan terlebih dahulu atau wit fubar bir forat dapat dilakukan pelaksanaan putusan. Suatu putusan dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang pertama, yaitu para pihak telah menerima putusan. Yang kedua, tidak ada upaya hukum yang dilakukan para pihak atau salah apabila satu pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, telah diputus oleh pengadilan tingkat terakhir atau kasasi. Tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan. Putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang bersifat kondemnatoir atau putusan yang bersifat menghukum para pihak. Cukup sekian dari saya atas review buku ini. Bila ada kekurangan atau salahnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.